Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan saya rasa nggak perlu saya perkenalkan lagi ya, teman-teman semua sudah pasti tahu master kita ya, suhu kita ini. Mastur kali. Master apa mastur? Mastur. Basa-basi. Ya. Parah nih teman-teman. Ya, ada Kodondi di sini. Assalamualaikum buat Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kayak orang bener lu malam-malam. Ya ini jam 1 malam jam teman-teman. 7 malam nih jam 1 malam coba. Jam 1 malam. Jadi gini. Ini kan lagi marak nih kok. Lagi viral nih. Marak apa? Masalah lapor-melapor. Ah elah. Ada ikutan gak kok? Hah? Soalnya sih pengen ikutan. Kalau yang menghina Islam, menghina Nabi, menghina Allah tuh pengennya gue laporin juga. Cuman karena udah ada yang lapor ya udah. Oh, tapi itu kalau untuk melapor yang penghina. Tapi ini lantaran lu nggak dimasukin dalam daftar yang dilaporin, artinya nggak ngikut lah ya? Enggak juga. Jadi, ya kalau memang ada yang lapor ya selama gue bisa buktiin ya gue hadepin. Oke. Gitu. Tapi selama ini ada nggak yang ngomong mau laporin Kodondi? Yang bilang mau ngelaporin gue ada, cuman nulis doang. Gue bilang gue tunggu, gue bilang gitu. Nulisnya di komen. Nah, ya iya. Wah kalau nulis di komen dari zaman dulu semua. Iya. Yang bilang mau lapor ada, yang nyumpahin ada hukuman dari langit ada. Ajab. Iya. Kan udah kena kok. Jadi ada yang bilang waktu itu ya, berapa hari, dia bilang apa? Tunggu ya besok hari Jumat katanya. Kamu akan dapat hukuman dari langit gitu. Hari Jumat katanya ya. Hari Jumat itu malah gue sadatin orang. Iya. Habis itu gue posting, diem orangnya. Enggak, itu lo syadatin orang. Tapi kan mana tahu lu waktu paginya sakit perut atau apa gitu. Ya kalau pagi mah sakit perut gue. Setor lah. Itu kan hukuman langit juga. Itu hukum alam namanya, bukan langit itu mah namanya. Jadi dari Kodondi sendiri ngelihatnya nih, lapor-melapor. Dan banyak yang melapor itu malah bukan dari kalangan apologet sih sebenarnya. Dari luar gitu ya. Kalau ada beberapa teman-teman bilang, ya ini mungkin lagi numpang tren nih. Kalau yang Kodondi lapor bukan apologet. bukan apologet. Ngelaporin apologet. Melaporkan apologet. Ini jadi bukan apologet Kristen, ngelaporin apologet Muslim. Iya. Pansos kali ya? Bukan? Ya kuat dugaan pansos. Oh. Tapi dia bilang, saya sudah terkenal duluan, yang ngelaporin ngomongnya gitu. Oh, yang kenal dia siapa? Yang kenal dia mamanya lah. Oh, mamanya. Mamanya, saudara-saudaranya, teman-teman sekolahnya, Iya. klien-kliennya. Ya, setiap warga negara berhak melaporkan. Kalau memang dianggap itu diduga melanggar ketentuan atau hukum negara, ya mau melaporkan ya monggo-monggo aja. Asal nanti bisa dibuktikan di pengadilan aja. Oke. Itu aja. Kalau Kodondi sendiri, secara pribadi kau sampai dilaporin, siap nggak? Gue siap. Tinggal bawa ini aja semuanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Nanti belum gue ada. bacain depan hakim. Loh, hakim kan kalau udah jadi tersangka kok. Loh iya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap ditanya dong sama hakim dong. Iya, kalau jadi tersangka. Berdasarkan BAP gitu kan. Iya, kalau lu benar waktu di BAP juga udah gugur duluan dong. Ya, itu tergantung. Kalau misalnya di BAP udah gue tunjukin masih lolos juga, masih naik juga, ya nanti gue tunjukin di hakim. Kan nanti juga pasti ada saksi ahli. Iya, saksi ahli. Saksi ahli kan kita bisa undang siapa. Oke. Jadi kalau Kodondi sendiri ngelihat nih, fenomena ini. Memang harus dijalani atau memang sebenarnya ini ada yang menskenariokan? Gini, kalau gue lihat ya, kalau dari orang-orang dari kalangan yang bukan Islam, menghina Nabi Islam, menghina Tuhannya Islam, menghina ibadahnya Islam, menurut saya itu pasti ada yang sponsorin. Penghujatnya? Iya, ada yang mau sponsorin si penghujat gitu. Entah dia donatur, entah kelompok tertentu, itu pasti ada. Kenapa Kodondi bilang gitu? Dan karena gue pernah dengar. Pernah dengar? Pernah dengar dari orang yang memang punya kompetensi di situ gitu. Tapi ada bukti? Ya, kalau bukti ya memang harus dibuka di umum ya. Masalahnya kan itu nggak bisa dibuka di umum. Belum boleh lah ya? Belum boleh. Belum boleh. Kalau belum udah dibuka di umum ya udah bubar gitu. Oke. Terus yang penghujat nih kok. Ini kan lagi tumbuh subur nih. Lagi marak nih. Bahkan bisa dibilang sejak TikTok makin rame. Kan makin rame penghujat. Bahkan aku ingat Kodondi waktu itu pernah bilang kurang setuju ya dengan debat-debat seperti itu. Itu gimana kok? Jadi gini, memang kalau debatnya di TikTok, saya kan ngelihatnya, saya udah ngalamin sendiri kan, mencoba. Sempat ya, coba. Itu sempat juga karena dijebak ya. Bukan karena mau gue sendiri ya.
Karena gue diundang, suruh masuk, tahu-tahu dipertemukan dengan beberapa apologet Kristen. Ketika saya coba melayani dia di TikTok, saya ngerasanya tuh nggak efektif banget gitu. Satu, gue debatnya mau foto. Oke. Ya. Dua, ketika gue mau menunjukkan dokumen atau literasi, susah. Iya, kameranya susah. Kameranya kecil, terbalik pula gitu kan. Nggak enak gitu. Nggak leluasa gitu. Jadi TikTok itu memang cocoknya buat orang yang cuman adu mulut aja gitu jadinya. Adu audio doang, adu suara doang. Nah kalau yang begitu tuh debat apa? Nah, tapi bukan berarti gue juga menganggap Bang Suma dan teman-teman sama seperti itu, enggak. Gue juga melihat Bang Suma dan teman-teman kan juga mencoba mengimbangi mereka dalam hal mengejar mereka lah, mau nggak mau. Bisa mengejar mereka, bisa istilahnya dalam tanda kutip menghadapi orang-orang seperti itu. Iya, kalau nggak siapa lagi yang hadapi mereka kan gitu. Iya, nah cuman sekarang kalau Islam kan kita udah tahu nih ada batasan-batasan nih. Ya, di Quran kita udah dilarang untuk menghina sesembahan mereka. Di Quran kita juga dilarang untuk menghina agama mereka. Jadi selama kita mengikuti aturan itu harusnya sih memang nggak bisa dilaporin. Kita meluruskan gitu kan. Kalau yang saya lihat, yang contoh tadi siapa yang sudah dilaporin siapa? Agatha. Itu memang omongannya memang kurang ajar kalau gue bilang. Kurang ajar. Dia ngomong itu asal ngomong. Tanpa tahu konteks, tanpa tahu latar belakang, tanpa tahu literasi gitu. Dia cuma comot-comot dari literasi yang dia tahu, yang mungkin dia dikasih tahu sama orang lain. Terus dia ngomong asal jeplak. Gitu. Tunggu loh kok. Oh ya lanjut. Nah, jadi yang kayak gitu memang harus kasih pelajaran. Harus kasih pelajaran. Pokoknya setiap warga negara yang melanggar undang-undang negara, KUHP, ya sudah nggak usah ragu-ragu, laporin aja. Laporin aja. Iya. Tapi kalau di sini kok nggak ada laporin siapa-siapa? Lah kan udah ada yang laporin, Api. Oh udah ada. Gue malah dapat nonton videonya, udah dilaporin, ini udah dilaporin. Tapi kalau ada yang belum dilaporin, lu kasih videonya ke gue. Siap. Ya, jadi, contoh kayak Gracia Pelo. Oh ya. Nah, Gracia Pelo siapa yang laporin? Ya, lu sama Kohan nih? Enggak ada yang laporin. Enggak ada laporan dari masyarakat. Tiba-tiba karena Polda dapat bahan dari kita, Polda sendiri yang nyomot orangnya. Dari gua. Kan bahannya dari lu juga. Kan bukan gua yang lapor. Tapi kan tiba-tiba orangnya masuk aja udah. Jadi orangnya masuk aja. Model A ya kemarin. Kan bisa dilakukan dengan cara begitu. Ya. Ya karena kepolisian berhak sih untuk. Berhak. Kalau menganggap orang ini berpotensi gitu kan. Menimbulkan masalah di masyarakat, bisa langsung diambil. Kan mendingan yang begitu, senyap. Iya, senyap lebih bagus sih kok. Nah iya, daripada rame-rame di YouTube. Tapi nanti nggak ada konten dibilang. Kalau rame-rame di YouTube, orangnya buru kabur ntar. Iya nggak? Iya betul sih kok. Iya. Cuman kadang-kadang di Indonesia no viral, no justice. Enggak juga. Lah buktinya senyap-senyap tau-tau udah masuk aja. Ya betul. Iya kan? Ya itu pas racikannya. Nah, ya itu memang bahan yang kita kasih juga memang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan laporan gitu. Ya, jadi tanpa ada laporan dari masyarakat pun Polda melihat ini udah menjadi bahan yang bisa dianggap sebagai potensi untuk menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oke. Tapi balik lagi ke Agatha nih kok. Kan banyak juga tuh kemarin yang komen-komen suruh lu debat sama Agatha. Iya. Terus? Kenapa belum sempat debat sama dia, nggak ngundang dia? Atau memang merasa bahwa levelnya bukan? Gua enggak gini. Lah dia pendeta bukan? Bukan. Nah kalau bukan pendeta, suruh dia cari pendeta, dampingin dia debat sama gua face to face gitu. Kalau gua begitu. Kalau ada yang bukan pendeta, nantang saya debat, silakan cari pendeta, dampingin, kita debat. Mau 2 lawan 1 boleh, mau 3 lawan 1 boleh. Kan kalau debat di face to face kan ada aturannya. Iya. Ada moderatornya, ada waktu ngomongnya. Jadi tinggal bagaimana kita menggunakan waktu bicara kita seefektif mungkin depan penonton gitu aja. Ya, agak mending sih kalau debat offline karena bedanya kalau online kadang-kadang orang bisa kabur sih. Kita udah capek-capek ngomong, kasih data tiba-tiba orangnya tidur rupanya. Nah itu, mending kalau tinggal tidur. Kalau tinggal mabok. Iya. Nah, rupanya sambil mabok. Kita nggak tahu dia mabok apa enggak. Masa kita suruh debat sama orang mabok? Gitu. Tapi kalau face to face coba gimana? Kan ada aturan-aturan yang harus disepakati dulu nih sama. Tapi kan mahal kok debat offline itu kan biaya. Ya bonafit dikit lah.
Ya sekali-kali lah, setahun berapa kali lah ya. Setahun kan gue dibajetin 2 kali. Dibajetin. Tahun ini belum loh, baru sekali. Baru sekali. Nah ceritanya bulan kemarin gue suruh anggota litbang gue menghubungi pendeta Melatok. Betul. Nah gue belum tunjukin ya. Waktu itu pendeta Melatok ketika dihubungin sama tim gue, dia bikin voice note. Cuman voice note-nya hilang. Kok bisa hilang? WhatsApp gue kereset. Oh. WhatsApp gue kereset, gue belum simpen. Tapi intinya gini, dia mau debat sama gue. Cuman dia bilang katanya dia nggak bisa di bulan-bulan ini. Dia jadwalnya katanya penuh sampai bulan April Mei 2025. Jadi dia maunya debat sama gue bisanya Juni 2025. Ini baru bulan apa? Masih ada November, Desember, Januari sampai Juni. Loh, 8 bulan. Ya nggak tahu ya, kita sih husnuzon aja. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin dia setiap hari memang nggak bisa. Atau ada kemungkinan lain dia menghindar, kan kita nggak ada yang tahu. Oke. Ya kita husnuzon aja, nggak usah. Nggak nyari yang lain kalau gitu? Lagi nyari yang lain. Ini udah mepet. Untuk nutup yang budget tahun ini gitu. Tapi belum ada. Lu kalau ada pendeta yang mau debat sama gue boleh deh. Wah, lagi kayak gini kondisi pada kabur semua kok. Ini malah banyak pendeta-pendeta framing-framing yang bilang jangan debat sama muslim, nanti dilaporkan. Sebenarnya gue mau debat sama pendeta Budi Asali lagi. Masih banyak topik-topik yang gue belum debat sama dia ya. Tapi sayangnya kemarin gue nonton videonya siapa ya dari kalangan Katolik yang mengecam pendeta Budi Asali karena Budi Asali dianggap menghina Katolik. Ya banyak yang mengecam dia. Nah, jadi ya udah karena ada kejadian itu ya udah gue pending dulu lah. Patrice Allegro, si Alphonse Kolo. Ya, kalau di internal mereka ada masalah begitu ya udah gue tunggu dulu lah. Kalau gitu gue cari yang lain dulu gitu. Sebenarnya sama Budi Asali enak. Dia walaupun kelihatan ngotot ngeyel, tapi dia kan jujur juga. Iya, dia masih jujur. Masih jujur. Ketika gue tanya, ini firman Tuhan bukan? Dia berani bilang bukan gitu. Ya sudah, itu jujur berarti. Esther Soru kan belum one by one belum? Esther Soru memang belum. Tapi kalau sama Esther Soru kelihatannya kok belum banyak topik yang bisa dibahas gitu. Tapi kalau sama Budi Asali udah banyak. Kok bisa gitu? Apa bedanya? Contoh kemarin waktu debat di Jogja terakhir. Ya, ketika ngomongin Mika 5 ayat 2. Ya kan? Dia kan bilang, kalau terbukti itu bukan buat Yesus, dia bilang mau masuk Islam katanya. Ketika gue udah jelasin 40 menit, nggak ngerti dia yang nggak paham, atau mungkin kupingnya kurang pendengaran, dia menolak. Ya udah, itu pengen gue ulang itu sebenarnya itu. Jadi kok pengen pretelin satu-satu depan dia. Gitu. Belum lagi nanti ada Yesaya 7:14, Yesaya 9:6. Yang kemarin kan Yesaya 5:3. Iya, 5:3. Pembuatan Budi Asali. Sebenarnya pendeta Esther Soru waktu debat sama gue di Surabaya, ketika gue selesai menjelaskan tentang Mika 5 ayat 2, kan gue ke belakang tuh ke toilet. Dia juga ke toilet nyusul. Di toilet dia ngomong, Pak Dondi, bisa saya dapat itunya, PowerPoint-nya. Oh iya nanti saya kirim gitu. Udah lu kirim belum? Belum, lupa Wah, gua. Parah lu. Ya lupa gua. Ya. Ini bukti ingat. Hah? Ini bukti ingat lu. Buktinya apa? Ingat. Iya ini sekarang gue baru ingat gitu. Gue belum kirim. Jadi dia juga penasaran dengan PowerPoint gue. Kenapa gue bisa katakan itu bukan buat Yesus gitu. Ya mungkin dia pelajari juga jadinya. Dia pasti mau pelajarin gitu. Karena di slide itu kan memang detail banget. Cuman kan gue membawakannya kan secara cepat. Karena kan gue waktunya habis. Oh iya. Gitu. Nah itu sebenarnya pengen gue bahas lagi sama pendeta Budi Asali. Cuman ya itulah waktunya belum tepat. Udah gitu gue juga lagi banyak safari dakwah ke daerah-daerah. Ya udah kita lihat aja nanti gimana. Kalau misalnya memang dia sama pendeta Budi Asali sama Katolik gak ada masalah, baru nanti gue ajak lagi. Oh tapi kan tuh internal mereka, ngapain lu pedulin? Ya enggak, takutnya nanti lagi diajak debat ntar pendeta Budi Asali ditangkap polisi kan gak lucu gitu loh. Kita udah booking hotel apa segala macem. Masih jauh lah dia untuk ditangkap. Ya kan gak tahu lah. Tapi kan ya gak apa-apa, kita tunggu aja nanti. Terus nih kok, yang kemarin lu pamerin, ada award apa sih? Oh ini. Undangan. Dari sombong. Kadi. Kok sombong gimana sih? Lu yang nanya gitu. Gue tunjukin dibilang gue yang sombong. Kadang-kadang ya. Ada IKADI, ada bikin acara Grand IKADI Award 2024. Ditujuin ke gue nih. Di sini. Di hotel
Grand Saidaya. Ya, di sini cuma ditulis gini doang, susunan acara, tapi nggak ada tulisan siapa-siapa aja Kategorinya nggak ada. dapet, Biasa kan kategori. ditulis kategorinya. Nggak ada tuh, Nominasinya nggak ada tuh. menang nggak? Nah, kalau gue diundang masa nggak menang? Wih, mana tahu cuma nominasi doang. Emangnya lu kira ini piala Oscar? Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih gue diundang ya memang sudah mau dikasih penghargaan. Nah jadi ya karena kita diundang, kita diapresiasi sama IKD ya kita kan ya memenuhi mereka aja. Bukan berarti nih ya, jangan salah paham. Bukan berarti bahwa saya dan teman-teman di Gerak Mualaf berdakwah itu untuk cari penghargaan, bukan. Yang kita cari bukan penghargaan dari manusia. Yang kita cari adalah ridho dari Allah SWT. Amin, amin, Ya, mantap. gitu. Kita dapat ini, nggak dapat ini, sama aja kok. Upaya kita juga sama. Karena masih banyak pekerjaan kan depan kita kan. Kita mau dikasih penghargaan atau enggak, sama aja buat kita, nggak ada bedanya. Cuman kan kalau memang ada, apalagi kan sekelas IKD kan sudah menjadi semacam ikatan gitu ya. IKD itu kan kalau nggak salah kan bentukan dari PKS. Kalau mereka menghargai dai-dai yang sudah berdakwah, berjuang di jalan Allah, diberikan penghargaan, ya nggak ada salahnya gitu juga kita terima, gitu kan. Itu juga bisa memberi kita semangat gitu ya, semangat untuk tetap berdakwah, semangat tetap untuk menyampaikan kebenaran dari Islam, itu aja. Tapi ini lagi banyak undangan safari dakwah ya kok? Iya, kemarin baru pulang dari Banjarnegara, ini lusa gua berangkat ke Jawa Timur. Lusa ke Jawa Timur? 8 hari, 11 titik. Oh artinya memang panitia tentuin? Iya, ada panitianya. Jadi ada Surabaya, Pasuruan, Kediri, Malang. Wih, satu hari satu tempat atau beberapa tempat? Ada yang 1 hari 3 tempat, ada yang 1 hari 2 tempat. Nggak tahu di suara gua habis apa nggak tahu gua. Tapi di YouTube masih terus setiap hari ada yang syahadat juga kok lihat. Hampir. Tadi ada yang syahadat, kemarin ada yang syahadat. Masih. Jadi kalau gua safari dakwah, ya udah yang mau syahadat ditunda. Nanti ketika gua pulang datang lagi syahadat. Tadi ada ibu-ibu bawa 2 anak, yang 1 anaknya sudah murtad 13 tahun. Murtad 13 tahun. Murtad 13 tahun. Kembali. Nggak pernah ketemu ibunya selama 13 tahun itu juga. Masih muda atau udah tua? Ya sudah, masih muda lah, terhitung muda lah. Udah punya anak 2 atau 3 gitu tadi. 30-an gitu, 40. 30-an. Murtad 13 tahun dan 13 tahun itu pula dia tidak ketemu dengan ibunya. Ketika papanya meninggal, baru ketemu sama ibunya. Durhaka juga dong. Jangan inilah, kita nggak tahu lah. Lah buktinya tadi setelah ngobrol sama saya tunjukin Bible, saya suruh baca sendiri, saya suruh mikir sendiri. Saya nanya iblis berjasa apa berdosa? Dia bilang berjasa. Akhirnya dia yakin bahwa iman Kristen dia ya sudah tidak bisa diterima lagi. Alhamdulillah dia balik Islam. Amin, alhamdulillah. Cuman aku mau nanya nih kok. Dari sekian banyak Kodondi ngurus mualaf ya. Pernah nggak dapat kasus-kasus kayak misalnya tuh mualaf-mualaf itu kayak disekap atau Ada. nggak bisa keluar dari rumah? Ada. Itu biasa solusinya gimana? Ya kita kita coba lakukan mediasi dengan pihak orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau? Nah kita kita bawa pengacara kalau perlu. Tapi kan mereka selalu bilang, wah ini kan urusan internal keluarga kami. Betul, urusan keluarga betul. Tapi si anak itu, ketika anak itu sudah memenuhi syarat, ya sudah memenuhi usianya, anak itu juga sudah dilindungi haknya oleh negara. Tidak ada yang bisa menghalangi anak itu untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Negara jamin gitu. Kalau ini kok, keluarga yang anggota keluarganya murtad, suruh Kodondi bantu jumpai, bantu ngomong gitu, ada nggak? Ada, ya tadi. Loh tadi kan dia datang sendiri kok, kalau udah datang sendiri biasa udah membuka diri. Enggak juga. Tidak semua yang datang ke sini bersadat. Masa minimal sudah mau membuka diri kan? Untuk belajar Buka Islam. dirinya hanya untuk komunikasi aja. Beberapa malam yang lalu ada suami istri bawa anaknya juga sudah murtad 3 tahun gara-gara sekolah di luar negeri. Oke. Sekolah di luar negeri, dia murtad di sana, dia balik ke sini sudah agamanya udah lain. Ngobrol sama saya di sini. Ngobrol biasa. Malah pertama-tama ngobrolin motor malah. Ya kita kan berusaha ngebangun hubungan yang yang lebih dekat ya. Agama nomor 2 lah. Ketika kita sudah dekat, ngobrol jadi lebih terbuka gitu. Nah, ketika sudah masuk ke agama, kan lebih enak masuknya gitu.
udah ada percayalah. Ya, tapi bukan berarti gue ngobrolin soal agama itu, lo harus balik Islam ya? Enggak, bebas itu mah. Dan kepada orang tua yang bawa anak yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad, gue juga selalu ngomong, bapak ibu tetap punya kewajiban untuk mencegah anaknya murtad atau membawa anaknya kembali ke Islam. Itu adalah kewajiban kita. Tapi kalau anaknya udah nggak bisa dibilangin, nggak bisa diomongin, karena dia juga dilindungi oleh negara, haknya, ya sudah kita juga nggak bisa apa-apa. Percuma kita mau menempuh jalur hukum juga pasti kalah gitu. Jadi yang kita bisa lakukan hanya apa? Menasehati. Ini kan yang datang sini kok. Kalau yang lu kejar-kejar sampai ke rumah nggak belum? Kalau yang gua diundang ke rumah untuk ngobrol dengan orang yang udah murtad, guanya nggak bisa. Nah, gua mintanya kalau ada orang yang untuk bicara orang yang sudah murtad atau yang mau murtad, ya diusahakan datang ke sini. Gitu. Yang dari Bali ada yang bawa orang. Kenapa lu susah keluar kok? Karena lengket sama tempat duduk? Udah PW soalnya. Bukan, kalau nggak gini. Kalau misalnya pihak keluarga menyediakan tempat untuk bicara dengan anggota keluarganya yang sudah murtad ya, gue masih bisa, masih mau dah gitu ya, gue usahain. Walaupun gue harus bawa koper segitu gede ya. Tapi kalau si pihak keluarganya ini nggak bisa menyediakan tempat, dia hanya minta gue untuk menghubungi orang yang sudah murtad, nah itu yang gue nggak mau. Oh. Itu yang gue nggak mau, nggak bisa gue. Ada kepentingan apa? Gue bukan keluarganya dia, gue harus ngomongin agama gitu kan. Nanti dilapor polisi pula nih ya? Bisa, itu bisa. Makanya gue nggak mau, karena itu bisa potensi gue malah bisa Pidanakan. dianggap atau diduga melanggar keputusan bersama nomor 1 tahun 79. Tapi kalau pihak keluarganya menyediakan tempat di rumahnya, gue ngobrol di rumahnya, gue bawa kitab, itu pernah gue lakukan di Pondok Indah. Di Pondok Indah pernah gue. Ya, yang penting ada tempat yang jelas, orang yang memang udah mau, jangan nanti Iya. disiram pula pakai air. Iya, iya. Orangnya juga memang udah dikasih tahu mau ketemu gue gitu. Iya. Yang paling enak sebenarnya di sini, ya di sini karena apa? Karena dokumen gue di sini ada semua gitu. Kalau gue bawa semua mau berapa koper ini gitu. Ya kan nggak harus bawa semua juga kok. Ya tapi siapa tahu kalau misalnya gue lagi ngomongin apa bukunya nggak bawa, kan susah. Gojek. Hah? Halo, Gojek lagi. Kalau di sini kan semuanya ada. Lagi ngomongin, kan kita nggak pernah tahu kalau kita lagi ngomongin suatu topik, nanti kan bisa berkembang kemana-mana. Nah, referensinya di sini. Oke. Terus ini, Andre Tungtung nih kok. Nggak bahas dulu lagi sekarang kok. Jadi nggak enak. Oh, mungkin dia udah nggak ngefans kali sama gue ya. Udah nggak ngefans. Sekarang bahasnya Bang Juma terus soalnya. Oh, Bang Zuma. Oh, berarti sekarang dia lagi ngefans sama Bang Zuma. Sekarang lagi ngefans sama Bang Juma. Berseri-seri. Bahas Bang Juma terus. Mungkin apa namanya, Andre Tungtung mau ngebahas gue juga apa mau dibahas lagi, orang gue hampir tiap hari sadatin orang. Ya tetap aja ada. Kan yang nanti dikomplain paling mualaf-mualafnya, dia bilang mualafnya bodoh lah, mualafnya nggak ngerti kan. Ujung-ujungnya itu selalu. Ya kalau orang belum udah ngatain orang lain bodoh segala macam, berarti kan dia orang yang cupet pikirannya. Itu aja. Gue sih mandangnya begitu doang. Pendeta Esrasoro mau bilang mualaf itu orang-orang yang bodoh, itu kan menurut standar dia. Berarti itu orang yang cepet, nggak punya standar lain gitu. Standarnya berarti rendah gitu. Iya, kan terserah mereka lah. Kita juga nggak bisa paksain. Iya, kalau ada orang yang pengetahuannya cuma taunya A, terus karena ada orang yang memilih pengetahuannya B, yang A ngatain B bodoh, tapi si A nggak tahu B gitu. Dia taunya cuma A gitu. Itu kan berarti orang standarnya rendah gitu kalau begitu. Iya nggak? Betul. Kecuali kalau dia tahu A, B, C, D, E, ada orang milih B, yang punya pengetahuan A, B, C, D, E kan dia kan nggak buru-buru ngatain si B bodoh. Karena dia tahu B itu apa. Ya. Gitu. Di luar masalah keyakinan ya. Iya. Orang mau punya keyakinan A, B, C, D, E, itu kan bebas. Tapi kalau dia nggak tahu, dia taunya cuma A, ada orang milih B dikatain bodoh, berarti kan ini standarnya rendah. Oke, ini balik ke penghujat nih kok. Menurut Ko Dondi sendiri nih, kalau ada orang yang kayak contoh Agatha lah, itu kan selalu live menyerang keyakinan Islam, menghujat Islam. Sebenarnya kita tuh seharusnya boleh nggak sih berdebat sama dia, atau ya udahlah biarkan penegak hukum yang ngurus? Ingat dah, kalau memang gini ya, kalau memang dia melakukan itu di depan publik, ya sudah, apa yang kita lakukan ya hanya kita perlu mendapatkan buktinya, kita laporkan ke berwajib. Nggak usah digubris debat. Ngapain kita debat-debat sama orang begitu?
Imam Syafi'i bilang apa? Dia lebih baik Debat dengan debat dengan 100 orang pintar, 10 orang pintar ya. nah 10 orang pintar apa 1 orang pintar dibandingkan dengan 10 orang bodoh gitu. Terbalik ya? Terbalik. Gitu lah. Dia akan kalah kalau berdebat sama orang yang bodoh. Tapi dia malah lebih senang berdebat dengan orang yang pintar. Artinya orang yang pintar kan orang yang wawasannya luas. Dibandingkan dengan debat sama orang yang wawasannya sempit. Iya, cuman kalau dibiarin gitu kan kadang-kadang kita kesal gitu. Iya, kesel pasti kesel. Namanya agama kita dihina, nabi kita dihina, sesembahan kita dihina, kita pasti kesel. Makanya untuk menyalurkan kekesalan kita ya udah lewat jalur hukum. Oh, jadi kalau Doni lebih prefer untuk ngambil jalur hukum lah ya? Iya. Oh, bukan dengan cara berdebat dengan mereka? Ya ngapain orang dia buat gua standarnya masih di bawah gitu. Ya, cuman bisa menghujat. Kalau orang standarnya cuma bisa menghujat ya sudah mendingan lu masuk di penjara dulu gitulah. Mau menghujat di penjara sono gitu. Ini mungkin agak di luar nih kok. Kan banyak tuh orang tuh bilang gini, ini bukti bahwa Tuhanmu tidak berkuasa. Buktinya saya tambah sukses, tambah kaya gitu kan. Penghujat ini kan sering ngomong gitu. Tunjukkan bahwa Allahmu ada. Emang ada standar kalau orang Islam itu semua orang Islam pasti kaya? Ya kan nggak begitu konsepnya. Konsepnya kan orang yang punya agama tertentu nggak usah Islam lah, semua agama lah. Emang nggak ada orang Kristen miskin? Ada nggak orang Kristen miskin? Ya banyak. Banyak juga gitu loh. Jadi kenapa dia harus memakai standar yang tidak sama dengan standar dia? Berarti itu namanya double standard namanya. Nggak ada standar istilahnya kalau Islam pasti kaya, kalau Kristen pasti kaya. Nggak ada begitulah. Orang bisa kaya, mau Islam, mau Kristen, mau agama apapun. Kalau dia berusaha keras, disiplin, tekun, pasti kaya. Agama apapun. Allah SWT kan sudah memberikan semua apa yang ada di bumi ini untuk kita upayakan. Allah SWT nggak bilang, yang Islam pasti kaya ya, yang Kristen pasti miskin ya. Enggak. Semua orang bisa kaya agama apapun. Nggak, ini kalau ini kok. Kayak mereka bilang, buktinya Allah kalian nggak bisa mengajab mereka. Mengapa? Mengajab. Mengazab? Kata siapa? Iya, kata penghujat-penghujat belum waktunya. Belum waktunya. Kalau mau diazab sekarang ya udah bunuh diri aja, ntar juga diazab, cepetan gitu. Itu kan dia yang bunuh diri artinya kok. Iya. Ya sekarang Allah SWT kan sudah memberi kesempatan. Ini kan lagi dikasih kesempatan nih. Terserah lu mau menghina. Nanti azab lu di sono nanti. Bukan di bumi, bukan. Kalau yang ditentukan oleh Allah SWT untuk dapat azab di bumi ya udah tunggu aja waktunya gitu. Emangnya sekarang yang ngatur siapa? Kita apa Allah? Ya Allah lepasin. Kalau ada orang yang menuntut nih, gue udah menghina Allah terus tolong gue diazab sekarang. Itu orang apa ya? Orang nggak paham berarti. Ya kalau mau diazab tunggu aja nanti juga pasti diazab. Kalau nggak sabar mau diazab ya udah bunuh diri aja. Nanti kan diazab langsung. Biar cepat ya ketemunya. Biar cepat gitu, iya. Biar tahu langsung yang mana benar mana salah. Iya. Iya. Jadi nih kok, saran dari Kodoni nih buat para penonton nih. Supaya nggak panas hati nih, supaya nggak emosi melihat hujatan-hujatan. Nah, itu gimana? Buat penonton, kalau memang sudah tahu ada channel yang kerjanya cuma menghujat, ya udah nggak usah didatengin. Buat apa didatengin? Kalau memang ada kebetulan yang menonton, download videonya, jadikan bukti, kirim ke orang yang bisa melaporkan. Itu aja. Yang bisa melaporkan. Cuman siapa yang bisa melaporkan? Ya, siapa aja bisa, setiap warga negara sebenarnya bisa melaporkan. Ya kan dia nggak tahu nih, misalnya, nanti aku kirim Mama Kodoni malah dimaki-maki. Wah kamu ngapain kirim video-video gini-gini? Enggak, banyak yang ngirim link ke gua banyak. Di Instagram banyak. Ya cuman kan gua lihat, ini kayak gini nih. Udah tau lah hasilnya gimana. Tapi kalau yang sudah berpotensi, ini bisa nih. Nah itu baru gua kirim kemana gitu. Dilanjutkan. Nggak semuanya juga bisa dilaporkan gitu. Ya cuman kadang-kadang penonton nih, apa ya, agak ngeyel kalau aku bilang sih. Udah tahu bikin emosi tapi ditonton juga gitu. Iya, udah tahu menghujat, ditonton pula. Ngapain? Nggak usah. Karena mereka berpikir mungkin dengan komentar-komentar mereka akan merubah keadaan. Komentar nggak akan berpengaruh apa-apa. Nggak akan membuat penghujat bertobat lah ya. Enggak. Mendingan langsung download aja videonya, serahkan kepada orang yang bisa lapor. Atau dikonsultasikan kepada orang yang tahu hukum gitu. Ini bisa masuk nggak gitu. Kalau nggak masuk, udah. Tapi kalau masuk, ya laporin aja. Atau sebenarnya Indonesia ini butuh nggak sebenarnya kayak speaker corner kayak di London gitu kan, keren juga. Nah itu ya,
Kalau tanya gue pribadi sih, gue sebenarnya seneng aja kalau ada tempat begitu. Cuman kan pemerintah pasti punya pertimbangan lain. Kayak di Indonesia kan sepertinya budayanya belum sampai ke sono. Gitu. Loh, daripada di online juga berantem gitu? Sekarang gini, kalau ada di tempat kayak speaker sonar begitu, apa mereka berani menghujat di depan umum? Ya, lebih Pasti mikir. Pasti nggak berani kan? Nah, pasti nggak berani. Jadi mereka berani karena mereka online. Mereka online, udah gitu ada yang danain, mereka berani. Belum tentu juga yang menghujat itu tinggal di Indonesia. Gitu kan? Yang dana ini yang ngeri ya. Hmm. Tapi nggak bisa ditangkap ya kok yang dana itu. Ya, Banyak yang nanya itu. Gua nggak bisa ngomong di sini ya. Ini kan memang harus di-keep ya. Iya. Bukan berarti gua mau nutup-nutupin, bukan. Ini gua dapat pesan dari orang yang memang berkecimpung di situ. Gitu. Yang mengecek juga. Yang mengecek. Di lapangan mereka juga nggak diem aja. Banyak yang udah mereka lakukan gitu. Tapi nggak ada yang ditangkap kok. Ya nggak diberitain kali. Ah, Nggak loh, diberitain. tapi penghujat besar kan itu aja orangnya padahal. Iya, tapi kan di belakang mereka kan kita nggak tahu siapa. Di belakang mereka kita nggak tahu siapa dan jaringan mereka siapa aja kan kita juga nggak tahu. Ya, tapi banyak dari mereka bilang, enggak lah, kami tidak dibayar, kami cuma dapat saweran. Ada yang ngirim duit rutin tiap bulan kok. Bahkan ada yang 5.000 euro tiap bulan kok. 5.000 euro berapa sebulan? Kurang lebih mau 90 juta. Rupiahnya berapa? 90 juta. 90 juta. Nah, untuk kelompok tertentu. Nggak banyak dong 90 juta. Baru satu kelompok. Belum yang lain. Sumbernya kan nggak cuma satu. Nanti kalau dibalik, wah kalau Dondi juga terima bayaran. Gua terima bayaran. Dari siapa? Dari penonton. Dari Amerika. Dari siapa Amerika yang kirim duit? Pokoknya tuh dari YouTube. Dari YouTube. Loh, kalau dari YouTube kan memang YouTube yang bayar gua. Setiap orang yang punya video di YouTube, banyak yang nonton berdasarkan view-nya, YouTube yang bayar. Tapi kalau Doni nggak ada yang bayar nih, artinya? Nggak ada. Yakin? Semua donasi yang di channel gua, yang ditampilkan rekening siapa? YPMA. YPMA, bukan rekening gua. Pernah nggak gua nampilin rekening gua pribadi? Nggak pernah. Dari pertama gua buka channel, nggak pernah nomor rekening gua pribadi nongol di YouTube. Tapi YPMA kan Dondi. Enggak, kata siapa? Gua di YPMA cuma bendahara 2 sama ketua Litbang. Iya, bendahara kan yang megang duit. Bukan, yang megang duit Pak Handoko. Gue cuma pegang sistemnya aja, sama bikin laporan keuangannya. Dan gue pegang itu karena untuk diaudit. Setiap tahun YPMA diaudit dan ada laporan auditnya. Siapapun yang minta laporan audit itu dengan surat resmi kita kasih. Kok harus surat resmi? Iya dong, namanya laporan audit ya harus ada permintaan resmi pakai surat. Loh, kenapa orang pribadi minta pun harus pakai Iya, walaupun orang pribadi. Pribadi? Iya, mau minta laporan audit ke sebuah yayasan harus pakai surat. Kita kasih kepada siapapun yang pakai surat, kita kasih. Walaupun bukan anggota yayasan. Oke. Terus YPMA sendiri nih, mungkin di luar topik nih ya. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan selain debat gitu? Kalau debat itu sebenarnya bukan misi utama. Misi utamanya ya membina para mualaf. Misi utamanya ya. Karena kan setiap orang yang bersyahadat di sini, kan kita nggak lepas begitu aja. Menuntun syahadat orang mudah. Tapi setelah bersyahadat kan itu yang susah. Yang cowok belum sunat kita kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah, nggak usah bayar. Nah, itu duitnya dari mana? Dari donatur. Terus yang sudah bersyahadat di sini, kita kirim guru privat ke rumah. Seminggu 2 kali. Oh, ada yang guru privat? Ada. Kita kirim guru privat ke rumah. Ngajarin ikro, ngajarin fikih, ngajarin akidah. Syahadat ulang lagi bang, supaya ada guru lu. Bang Anggrek kemarin mau belajar soalnya, nggak ada guru bang. Bahkan kita juga sudah merambah ke beberapa kota. Nggak cuma di Jabodetabek aja. Ada yang di Bandung. Nanti bisa di Sumedang. Di mana aja. Yang penting kita cari guru privat yang dekat dengan rumah mualaf itu. Kalau di rumah mualaf itu nggak bisa belajar, ya kita minta supaya dia cari tempat dia bisa belajar. Misalnya nggak ada tempat pun, pinjam di masjid lah, belajar di masjid. Oke. Terus ada kemarin wacana tuh kok yang dari MUI ya, yang untuk perkumpulan yayasan-yayasan mualaf. Asosiasi. Kok nama YPMA nggak ada kemarin gue lihat? Ada. Ada ya? Ada. Oh, lu absen terakhir artinya? Iya.
Ya, gua absen terakhir karena kemarin gua pikir gua nggak perlu absen gitu. Wih, sombong. Bukan, karena gini, sebenarnya asosiasi itu kan atas usulan saya kepada MUI. Ya betul. Saya minta tolong MUI untuk memfasilitasi dibentuknya asosiasi lembaga-lembaga mualaf ini. Betul. MUI memang prosesnya agak lama. Dia sampai harus bicarakan di Mukernas segala macam. Sampai akhirnya baru diprakarsai untuk dibentuk. Nah, alhamdulillah yang ditunjuk untuk menjadi panitia pembentukan asosiasi lembaga mualaf ini diambil tenaganya dari Mualaf Center Masjid Sunda Kelapa sama dari Mualaf Center Indonesia. Iya. Mereka yang jadi panitianya. Tapi nanti yang menjadi pendiri asosiasi lembaga mualaf itu salah satu dari ketua LDK MUI, Ustadz Abu Didat. Yang kedua saya. Yang ketiga Ustadz Fadlan. Ya. Yang keempat Ustadz Nababan. 4 nih. Satu lagi siapa ya kemarin ya? Lupa saya. Yang saya ingat 4 ini. Jadi pendirinya ini 4. Nanti yang menjadi pengurus asosiasi lembaga mualaf itu yang nanti dipilih di Rakernas itu. Rakernas tanggal berapa? Lupa aku tuh. Tanggal 2 November. Oh, 2 November juga ya? Yang kemarin, oh iya. 2 November. Yang kemarin kan diundur. Diundur ya? 2 November bertempat di pondok pesantrennya Ustadz Fadlan. Wih, jauh. Jauh kemana? Oh, dari sini dekat. Dari tempatku jauh. Dari Karsari mah dekat. Dari tempatku jauh kali. Iya. Nah, nanti insya Allah kalau sudah ada asosiasi lembaga mualaf ini, diharapkan data-data yang selama ini terpencar di masing-masing lembaga mualaf itu bisa menjadi satu, bisa berintegrasi. Jadi kalau ditanya ada berapa orang yang masuk Islam dalam setahun gitu, nggak usah nyari data di Kemenak atau di mana atau di KUA gitu, itu bisa langsung diambil dari asosiasi itu. Ya. Dan nggak syahadat double ya, di sini nyari duit, di sana nyari duit lagi gitu. Ya salah satunya untuk menghindari yang seperti itu. Nah, alhamdulillah juga kemarin juga saya datang ke Basnas RI ya di Jakarta, Jakarta Pusat ya kemarin ya, di Matraman. Saya menemani Mualaf Center Yogyakarta. Mualaf Center Yogyakarta ini menerima hibah tanah seluas 799 meter persegi ya di Kaliurang. Di tempat itu nanti akan dibangun insya Allah masjid dan gedung untuk Wisma Mualaf Center Yogyakarta. Wih, mantap. Ya. Kemarin sudah dihitung dananya yang dibutuhkan berapa. Kemudian kita juga kemarin sudah bicara dengan Basnas RI. Insya Allah nanti akan diperjuangkan oleh Basnas RI untuk bisa membiayai pembangunan gedung tersebut ya. Mohon doanya buat para penonton juga ya, penonton channel Donditan, penonton channelnya Julius, penonton channelnya Mualaf Center Yogyakarta, silakan yang mau berpartisipasi. Paling tidak menempatkan satu batu bata di surga nanti atau di jannah. Bisa membantu proyek ini. Ya. Amin. Cuma nomor rekeningnya gue lupa, cari aja ya, Mualaf Center Yogyakarta. Tapi luar biasa, Mualaf Center Yogyakarta tiap berapa lama sekali ada aja Mualaf Center Yogyakarta tahun 2024 Januari sampai September sudah mencadatkan 1.182 orang. Masya Allah, luar biasa. Bayangin 9 bulan ya, 9 bulan mencadatkan hampir 1.200 orang. Paling rajin mereka dibandingkan yang lain. Bukan paling rajin, paling repot, orang hampir tiap hari didatengin orang. Sehari bisa 2-3 orang. Mualaf Center Yogyakarta. Salut sih. Kok bisa ya? Yogyakarta padahal kan yang oten, bukan yang oten ya. Yang non-muslim banyak ya? Banyak. Kristen, Katolik banyak di Jogja. Dan banyak juga yang pendatang. Tapi alhamdulillah Yayasan Pembina Mualaf Tauhid dan Mualaf Center Yogyakarta ini kita sering kolaborasi. Ya, tahu. Kalau ada orang dari Jakarta, ketika dia cari di Google, yang nongol Mualaf Center Yogyakarta dulu, mereka pergi ke Jogja, syahadat di Jogja. Ya, tapi karena mereka tinggal di Jakarta kan pulang ke Jakarta. Nah, udah hanya Mualaf Center Yogyakarta, telepon gue, minta tolong dibina ya, kata gitu. Jadi gue yang bina, bisa begitu. Nanti ada juga orang mau hubungi Mualaf Center Yogyakarta, ternyata dia tinggalnya di Jabodetabek. Nah, nanti dari MCI juga minta tolong saya untuk komunikasi dengan orang itu, datang ke sini, bersyahadat di sini. Sering kita kolaborasi seperti itu. Siapapun dimanapun harusnya mudah untuk masuk Islam, ya, dan harusnya dapat fasilitas untuk dibina gitu. Jadi ya
Makanya kita mengharapkan ada asosiasi lembaga mualaf ini supaya apa? Supaya lebih mudah, lebih apa namanya? Lebih connect gitu ya antar lembaga mualaf center gitu. Ada berapa sih kemarin lembaga mualaf? Lumayan banyak, ada 20-an yang udah daftar. 20-an yang daftar 20-an yang daftar. Banyak sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak dari Lebih itu. banyak dari itu. Ya pelan-pelan lah. Pertama kali terbentuk, nanti lembaga-lembaga mualaf ini kan tinggal menjadi anggotanya. Habis? Nah, gini. Nah, Habis baterai. ya. Habis baterai, gimbalnya apa handphone? Gimbal. Udah gimbal lah, masa handphone. Nah, jadi nanti pertama kali berapapun lembaga mualaf yang terdaftar menjadi anggota asosiasi, ya nggak apa-apa, jalan aja dulu. Gitu. Nanti kan setiap lembaga mualaf ini yang menjadi anggota asosiasi itu kan membayar iuran bulanan. Nanti asosiasi ini juga mempekerjakan pegawai, gitu kan, untuk mengolah data dan sebagainya. Ya nanti siapapun menyusul nggak masalah, bisa aja. Tahun depan yang mulai efektif ya? Mudah-mudahan sih bisa tahun ini ya, mudah-mudahan ya. Mana terkejar lagi kok? Ya kalau cuma Meeting kemarin, ini kan besok tanggal 2 November nih, ya. peresmiannya. Nah nanti tinggal diurus ke ininya, ke apa? Ke pemerintah untuk legalitasnya. Iya sih. Oke, Gitu. ini salah satu kandidat calon ketua. Enggak. Oh, enggak ikut? Gue pendiri, mana mungkin jadi ketua, gimana sih lu? Oh, jadi siapa yang diusulkan? Ya nggak tahu, nanti tanggal 2 itulah, tanggal 2 sampai tanggal 3 nanti. Oh gitu ya. Rakernas. Oh, kok kira Kodondi yang diusulkan? Lah gue pendiri masa ketua gimana? Loh bisa aja kan? Nggak boleh. Ketua yang muda-muda lah. Kalau gue kan masih terlalu muda. Siap-siap. ya pokoknya gini lah pesan saya buat teman-teman yang memang punya giroh untuk membela agama Allah. Ya kita harus membela agama Allah dengan cara yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Jadi kita dalam membela agama Allah itu ya mengikuti cara-cara yang sesuai dengan aturan dalam Islam. Kita nggak boleh menghina orang, kita nggak boleh menghina agama orang lain, kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Loh kalau hina orang kan agak lebih mending daripada sesembahan yang kita hina. Ya biar bagaimanapun kita nggak diajarkan lah untuk menghina orang. Ya, buat apa kita menghina orang? Kalau orang itu sudah keterlaluan menghina kita, menghina sesembahan kita, menghina junjungan kita, ya udah tinggal laporin aja. Ada hukum negara kok. Iya, oke siap. Ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Baik. Udah malam sekali soalnya nih. Makasih buat pagi. semua. Udah pagi sekali. Oh, udah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa warahmatullahi wabarakatuh. di lain kesempatan.